Baik Bapak Ibu, pembicara kita hari ini tentu saja tidak asing lagi karena beliau sudah beberapa kali untuk menjadi saluran berkat dalam acara Parents Meeting kita. Namun, saya akan tetap memperkenalkan beliau kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Siapakah dia? Penasaran bukan? Beliau adalah Bapak Budianto. Hari ini beliau didampingi oleh istri terkasih bernama Ibu Marina. Dalam keluarga ini Tuhan telah mengaruniakan 2 orang anak yang bernama Jocelyn dan Aldrin. Bapak Budianto memiliki pelayanan menjadi konsultan sumber daya manusia dan manajemen, juga merupakan tim kepemimpinan dari Gereja Abba Love Industry, dan aktif melayani dalam kegiatan parenting dan juga pemuritan keluarga. Nilai-nilai yang dijunjung dalam keluarga ini adalah loving God, loving people, humble, respect, excellent, dan role model. Moto dalam keluarga beliau adalah keluarga yang mengubah bangsa-bangsa. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan hari ini melalui impartasi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Budianto bersama dengan Ibu Marina. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Bapak Budianto dan Ibu Marina kami persilahkan. Pagi, makasih Bu Catherine. Selamat pagi Bapak Ibu. Satu kehormatan dan sukacita ada di tengah-tengah Bapak Ibu kembali. Ya, ini memang didesain spesial ya acara hari ini untuk nanti lebih banyak kita berinteraksi dan ngobrol. Jadi saya dan istri nggak akan share panjang lebar, tapi kami akan hanya berikan tips-tips praktis apa yang kami dan komunitas juga coba praktekkan. Ya. Jadi hari ini kami beri judul aplikasi praktek kasih yang memberikan rasa aman. Ya. Nah, Kak Beta sudah menjelaskan dan ini rangkaian ketiga ya dari pertemuan orang tua. Kita belajar tentang kopi, kasih, otoritas moral, potensi, dan identitas. Dan hari ini kita spesifik tentang kasih. Kalau bicara tentang kasih, praktek realnya seperti apa sih buat anak-anak kita yang kita kasihi? Yang pertama, prinsipnya adalah setiap anak itu berhak memperoleh kasih tanpa syarat. Ya, tadi Kak Beta sudah ajarkan, bukan kita ingin seperti apa dikasihi, tapi kasih yang kita praktekkan adalah seperti Tuhan mengasihi kita sejak dari kita berdosa bahkan. Ya. Jadi ini kasih tanpa syarat, bukan kasih yang mengharapkan atau kasih expectation love atau kasih yang bertukar ya. Kedua, setiap anak punya karakteristik yang berbeda. Talentanya berbeda, kemampuannya berbeda, karakter dasarnya yang berbeda. Kami punya 2 anak juga dengan 2 karakter yang berbeda. Yang satu begitu supel, gampang bergaul. Yang satu begitu tekun dan rajin dalam mengerjakan sesuatu. Tiap anak berbeda. Juga punya bahasa kasih yang berbeda. Mungkin ada yang suka diberi pelukan, ada yang suka lewat gift, ada yang suka ketika quality time, ya. Punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Nah, tentunya untuk kita bisa lebih mengasihi anak-anak kita, kita perlu mengenali anak-anak kita. Mengenali apa? Mengenali karakternya, mengenali talenta yang dimilikinya, mengenali bahasa kasih dari anak kita masing-masing. Dan yang terlebih penting kita belajar mengasihi lewat tidak membanding-bandingkan anak kita dengan yang lain. Baik dengan kakak ataupun adiknya, maupun dengan teman-temannya. Ya, kita belajar ini bentuk real bagaimana kita belajar mengasihi anak-anak kita tanpa syarat. Dan juga ini poin yang terus saya pelajari dan saya coba praktekkan. Untuk mengasihi kita perlu merencanakan dan menyediakan waktu yang terbaik. Apa yang dimaksud dengan merencanakan? Ketika belajar mengasihi, misalnya anak saya yang kedua, yang Aldrin umur 8 tahun, kira-kira saya mau ngobrol apa? Ya, ada ketika saya memuridkan apa yang dia alami di sekolah, apa yang hari-hari ini jadi pergumulan dia, yang ada di pikiran dia, kira-kira apa yang mau saya ajarkan lebih jauh? Nah, itu butuh direncanakan, bukan berarti harus bikin sesi gimana ya, tapi ada poin-poin yang saya dan istri diskusikan, kita sepakat ngobrol lebih jauh tentang poin ini dan juga menyediakan waktu yang terbaik, bukan waktu sisa kita.
Kemudian apa sih kebiasaan-kebiasaan yang menghalangi kita untuk praktek kasih tanpa syarat? Oh, Bapak Ibu jangan khawatir, materinya nanti silakan saja dibagikan. Saya sudah berikan ke panitia. Jadi ini tips-tips sederhananya. Silakan Bapak Ibu boleh miliki dan kita bisa sama-sama belajar untuk praktekkan. Yang pertama, halangan terbesarnya adalah kita tidak cukup peduli atau tidak mau tahu dunia anak. Dulu Dedi seperti ini, dulu Mami seperti ini. Kita seringkali pakainya sudut pandang kita. Padahal perlu untuk kita peduli dan mau tahu dunia anak. Bentuk sederhananya, apakah ketika anak-anak kita pulang sekolah, kita hanya tanya, bisa gak ulangan di sekolah, bisa gak PR-nya, atau bisa gak apa yang dikerjakan tadi pelajaran di sekolah. Bukan hanya itu, tapi kita juga belajar bertanya kepada mereka, gimana hari ini, apa yang membuat kamu semangat hari ini, apa yang paling menarik hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini. Itu salah satu bentuk peduli. Tadi Kak Beta menyampaikan bahwa komunikasi juga belajar perasaan, mengetahui perasaan anak, untuk mereka juga bisa belajar terbuka secara total kepada kita. Kadang-kadang perkataan yang menghakimi atau tidak membangun, kamu males, kamu apa gitu. Perkataan-perkataan yang secara sadar atau tidak sadar kita ucapkan dan itu menjudge anak-anak kita. Ya, itu juga perlu kita hindari. Ketika kita sadar itu, saling ingatkan suami dengan istri dan kalau saya ngomong hal yang tidak membangun tolong ingatkan ya. Dan kita juga minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, yang ini juga saya belajar banyak, merasa paling sibuk atau benar. Ya, seringkali sebagai orang tua kita merasa kita yang, aduh udah padat waktunya, kita merasa kita yang paling benar. Dan kita tidak meluangkan waktu atau memberikan yang terbaik, waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Seringkali waktu yang terbaik buat mereka adalah ketika mereka mau tidur, mereka bangun tidur, saat makan bersama dengan keluarga, ataupun saat pergi atau saat main bersama dengan mereka. Itu salah satu waktu yang terbaik. Tidak ada waktu untuk berbicara pribadi, mendalam dari hati ke hati. Apakah pertanyaan kita hanya rutin, bisa gak di sekolah? Atau kita tanya tadi, apa yang kamu rasakan? Oh, kenapa kamu takut? Kenapa kamu sedih? Dedi juga pernah sedih. Kita cerita, belajar cerita ketika kita mengalami hal itu, apa yang kita lakukan. Bagaimana Tuhan hadir di setiap momen hidup kita. Bicara satu arah seringkali, cerewet, tidak mau mendengar, ini juga halangan untuk kita praktek kasih tanpa syarat. Atau tidak menanam kebenaran dan nilai hidup. Ya, artinya seringkali supaya anak-anak santai atau apa, oh kasih aja gadget, puterin video, puterin film. Padahal yang mereka butuhkan lebih dari itu. Bagaimana kita sharing apa yang kita alami. Anak saya yang kedua sangat suka ketika cerita, oh dulu Dedi ngalamin apa, tapi Dedi belajar apa dari apa yang dialami. Cerita, terutama sebelum tidur ya, saat bacain firman, saat ngobrol. Dan yang terakhir, seringkali sebagai orang tua kita bilang me time. Ibu-ibu atau bapak-bapak bilang, oh me time-nya saya main game. Me time-nya saya nonton. Me time-nya saya apa? Bukan berarti kita nggak boleh punya me time. Tapi apakah me time kita utamakan lebih dari waktu kita untuk mendengar atau ngobrol dengan anak-anak kita. Ini saja yang ingin saya sharingkan. Dan ada satu quote yang menarik. To a child, love is spell time. Jadi buat anak-anak, kalau kita bilang kita mengasihi anak kita tanpa syarat, adalah kita mau memberikan waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena bukan hanya uang, bukan hanya mainan, bukan hanya sekolah yang bagus yang mereka butuhkan, tapi mereka butuh waktu kita untuk bersama dengan mereka. Untuk mereka juga bertumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi, dan juga kita ada dalam setiap fase-fase kehidupan mereka. Itu saja yang saya sharingkan. Nanti kita masuk dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Bapak Budianto untuk impartasinya mengenai
prinsip kasih yang tidak bersyarat ini, kembali kita diingatkan ya Bapak Ibu bahwa saat kita mengasihi anak-anak kita, kita juga meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Oke, terima kasih Pak Budianto, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang untuk Bapak Ibu yang sudah semangat dan antusias untuk bertanya dan mempersiapkan pertanyaan dari tadi, boleh silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui chatbox yang sudah tersedia. Nanti akan kami bacakan. Dan jangan kemana-mana dulu, karena nanti di tengah-tengah prosesi tanya-jawab berlangsung, link presensi akan diberikan. Jadi, nanti saat link presensi sudah tersedia, harap diisi sesuai area masing-masing. Jangan sampai salah ya, Bapak Ibu. Mohon diisi sesuai dengan areanya masing-masing. Baik. Oke. Oh ya, ke admin, mohon maaf. Boleh kirim pertanyaan tanya jawabnya, pertanyaannya ke admin ya, melalui chatbox yang sudah tersedia. Oke. Baik. Wah, antusias sekali. Sudah muncul satu pertanyaan di sini. Sudah sangat terlihat sekali antusias pada Bapak Ibu. Mari kita mulai saja bacakan pertanyaan pertama yang sudah ada. Oke, pertanyaan pertama. Kadang saya menggunakan ancaman agar anak bisa melakukan sesuatu. Misalnya, kalau anak nggak mau baca, nanti nggak ikut jalan-jalan. Dan biasanya ini berhasil. Apakah ini sebuah kasih yang bersyarat? Ini salah atau tidak ya Pak? Bagaimana Pak Budianto? Hal ini sering sekali terjadi nih, di rumah maupun kadang di sekolah. Ya, ya. Ya, sadar tidak sadar kita sering lakukan itu, tapi kalau ditanya jujur, apakah itu kasih yang bersyarat? Ketika kita praktekkan itu terus-menerus, ya itu contoh kasih yang bersyarat. Jadi anak-anak akan belajar bahwa kalau mau lakukan sesuatu, ada reward-nya. Dia mau lakukan sesuatu, ya harus ada ujungnya apa gitu. Nah, kita bisa lakukan dengan selain itu ya, misalnya yuk kamu harus lakukan ini. Tapi ada waktu-waktunya kita ketika misalnya malam mau tidur dan lainnya, kita datang ke anak kita dan kita bisa sampaikan, Dedi sayang Aldrich, Dedi sayang Selin, bukan karena Selin pintar, bukan karena Aldrich rajin saja. Tapi Dedi dan Mami sayang Aldrich karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Dedi dan Mami, dan Dedi juga sayang Aldrich. Jadi punya mempraktekkan ada reward untuk sesuatu tidak salah, tapi bukan itu selalu yang terus ditampilkan. Jadi bukan berarti apa-apa ada reward, apa-apa pasti ada rewardnya gitu. Kita bisa bilang kamu harus lakukan ini, ada waktunya kami ngomong, kamu buat PR, emang kalau aku kelar PR aku dapat apa gitu? Ya kamu buat PR karena ini kewajibanmu sekolah. Ya sekolah harus menyelesaikan PR. Emang kalau Dedi ajak pergi makan, Dedi ajak misalnya Mami sama Dedi pergi ke mall atau apa, emang harus karena kamu dapat nilai bagus? Belum tentu kan. Jadi saya mau nambahin. Ya, jadi penting sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kalau buntu kita lebih memilih untuk jalan shortcut ya. Jalan shortcutnya ya seperti dalam pernyataan tadi ya, ancaman gitu. Tapi penting sekali bahwa kita perlu melihat setiap anak-anak kita itu adalah orang dewasa dalam bentuk kecil ya. Jadi kita perlu ajar mereka, didik mereka sedari dini bahwa apapun yang kita lakukan dan putuskan itu ada konsekuensinya ya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa kalau kamu nggak belajar baca, nanti kamu nggak bisa baca loh gitu. Dan nggak bisa baca itu tuh merugikan. Padahal enak loh kalau bisa baca, kita nggak dibohongin orang. Terus kita tuh nambah ilmu gitu. Jadi kita perlu menanamkan berulang-ulang dengan bahasanya anak-anak bahwa setiap apapun yang kita lakukan dan putuskan itu pasti ada akibatnya gitu. Jadi bukan karena ancaman ya. Nah ini tambahan aja dari saya. Oke, wah betul sekali. Kembali kita diingatkan ya bahwa
anak-anak itu sebenarnya mereka akan mengerti ya Pak, Bu, kalau saat kita sudah menjelaskan gitu, bahwa segala sesuatu ada sebab akibatnya. Jadi mungkin daripada memberikan ancaman, ada baiknya untuk kita menjelaskan akibatnya kenapa kalau tidak taat, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Baik, oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oh, sebelum itu link presensi sudah tersedia Bapak Ibu. Jadi sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengisi link presensi yang sudah tersedia di kolom chat. Jadi harap mengisi sesuai dengan area masing-masing. Kembali lagi diingatkan jangan sampai salah area ya Bapak Ibu. Mohon mengisi sesuai area masing-masing. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Miss, mengapa saya merasa kalau saya seperti merespon anak saya berbeda ke anak pertama dan yang kedua? Kenapa saya merasa kalau lebih lunak ke anak kedua? Padahal maksud saya tidak seperti itu. Karena responnya ketika saya tegur juga beda. Anak pertama lebih memancing emosi saya ketika ditegur. Tapi saya selalu merasa menyesal ketika itu. Kenapa saya nggak bisa sabar seperti ke anak kedua? Wah, ini perlakuan berbeda antara anak pertama dan anak kedua. Bagaimana Pak Budianto dan Ibu Marina? Iya, memang tiap anak unik. Jadi kalau yang tadi dialami Bapak atau Ibu yang bertanya, kita bisa mulai belajar ada dua hal. Satu, mengenali keunikan dari anak yang pertama. Keunikan di sini dalam arti kelebihan dan kekurangannya. Karena seringkali kita orang tua, apalagi budaya Asia gitu ya, lebih gampang melihat kelemahannya, lebih gampang melihat kekurangannya. Nah, kita perlu lihat sebenarnya keunikan dari dia apa ya, kelebihannya apa. Dan belajar masuk mengapresiasi kelebihannya. Itu satu. Poin yang kedua, kenapa seringkali kita emosi atau kita marah-marah? Karena seolah-olah kita dikejar-kejar waktu. Kita nggak punya waktu yang cukup, kita tidak siap menyiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan baik dengan anak kita. Jadi, kalau saya sarankan bentuk yang kedua, selain tadi melihat kelebihan kekurangan anak kita, terutama belajar mengenali kelebihannya dan mengapresiasi. Yang kedua, luangin waktu lebih lagi untuk tanda petik dating. Jadi ambil waktu pergi bareng, mungkin hanya berdua, misalnya papanya atau mamanya dengan anak itu, sambil ngobrol. Ketika dating, bukan cuman pergi keluar makan, masing-masing lihat handphone, enggak. Tapi ketika pergi dating bersama tadi itu ada topik yang mau dibicarakan. Misalnya ketika saya ngobrol dengan Aldrich misalnya, ketika pergi dating atau mungkin datingnya sederhana, cuma jalan ke warung, ke Indomaret gitu ya. Kemudian sepanjang jalan di komplek ada sesuatu yang saya mau obrolin. Saya mau ngomongin bagaimana dia lebih tekun dalam mengerjakan sesuatu, jangan gampang putus asa misalnya. Itu satu contoh. Nah, itu ngobrol kenapa sih kamu ngerasa susah, apa yang susah, kenapa kamu gampang menyerah. Terus ngobrol, Dedi juga pernah merasakan hal itu, tapi waktu itu Dedi belajar apa yang Dedi lakukan. Kalau kamu gampang menyerah, konsekuensinya apa gitu ya. Kita ngobrol, luangin waktu lewat momen-momen informal yang memang sudah kita rencanakan. Nah, itu salah satu cara mengenal anak itu lebih lanjut. Nah, poin yang terakhir, bukan hanya marah ya, tapi sampaikan konsekuensi ya. Kalau kamu seperti ini, disiplinnya apa? Kenapa perlu disiplin ini? Itu juga perlu. Tambahannya dari saya, memang setiap kita wajib juga sebagai orang tua untuk mengenali karakteristik anak-anak ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bicara dengan anak yang punya tipe dominan dengan anak yang tipenya stabil, itu beda Bapak Ibu. Kalau yang stabil lebih bersifat terima, iya, kelihatannya nurut gitu ya. Walaupun nanti walaupun bertentangan dengan apa yang kita
ajarkan atau kita kasih tahu gitu, dia lebih bersifat nggak mau melakukannya di belakang. Beda sama yang dominan. Dominan itu dia akan konflik atau akan frontal di depan dan kesannya jadi kayak memicu emosi gitu ya. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu sendiri waktu kita mendidik mereka gitu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan temperamennya mereka. Tapi intinya adalah tetap dasar apapun yang kita ajarkan itu adalah dasarnya adalah firman Tuhan. Oh, yang terakhir jangan lupa juga bahwa dalam doa seringkali bukan hanya dengan anak ya, ketika saya berinteraksi dengan tim saya, berinteraksi dengan orang lain yang seolah-olah membuat saya emosi, kita susah gitu ya. Istri saya selalu ngingetin, selain komplain udah dibawa dalam doa belum? Karena ketika kita mendoakan orang-orang atau anak-anak kita gitu ya, yang sering konflik dengan kita, secara tidak langsung Tuhan ubahkan hati kita terlebih dahulu. Itu yang saya alamin, dan ketika saya sharingin dengan teman, dengan tim kerja, it works ya. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang berubah mulai dari diri kita. Baik, terima kasih Pak Budianto dan Ibu. Kembali lagi kita kembali diingatkan untuk menyediakan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Jadi bukan menyisihkan sisanya saja, tapi sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk berbicara agar kita bisa mengenal karakter anak kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya. Oke. Dan juga dibawa dalam doa tadi supaya kita juga diberikan damai sejahtera, lebih sabar lagi, lebih berhikmat lagi. Baik, mari kita lanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya. Berbicara tentang banding-membandingkan, Grandma sering sekali membandingkan anak saya yang usia 4 tahun dengan adiknya. Seperti Dedek lebih pinter makannya dari kamu, Dedek lebih obey dari kamu, Dedek pinter tuh bisa duduk diem gak loncat-loncat, dan banyak hal lainnya. Akhirnya kakaknya jadi benci dengan Grandma. Apakah ini akan mempengaruhi pertumbuhan karakter si kecil? Apa yang harus saya lakukan karena agak sulit untuk kami kasih nasihat ke Grandma? Nah ini urusannya dengan Grandma nih Pak Budianto dan Ibu Marina. Bagaimana Pak? Bu? Ya, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apa yang grandmanya katakan, ya kita perlu sampaikan ke si anak juga. Maksudnya gini, Dedi Mami melihat beda kok. Kamu excellent dalam hal apa? Kamu bagus dalam hal apa? Karena maksudnya anak-anak juga perlu belajar diafirmasi hal-hal yang baik dari dirinya. Itu yang membuat dia juga bertumbuh. Jangankan anak-anak, kita pun ketika kita diafirmasi oleh atasan, oleh rekan kerja tentang sesuatu yang baik dari diri kita, itu membuat kita lebih bersemangat dan kita bertumbuh. Ya, jadi yang pertama penting sekali, bukannya kita bilang yang grandma omongin nggak bener loh, bukan itu. Tapi Dedi Mami melihat hal yang berbeda dari kamu kok. Kamu good at apa? Kamu bagus dalam hal apa? Thank you ya buat karakter ini. Bisa nggak kita sama-sama bertumbuh dalam karakter yang mana? Itu satu. Nah yang kedua, kalau memang itu udah melewati ranahnya ya, kalau saya sama istri lakukan, kita ngomong entah ke mama saya atau ke mamanya istri untuk, sorry untuk hal ini kok kami lihat kasihan anaknya gitu. Boleh gak ini jangan diulangin lagi gitu, atau boleh gak untuk tidak lakukan hal itu. Tapi ya balik lagi, seringkali nggak gampang ya ngobrol sama orang tua. Nah yang terpenting adalah counter kita untuk bukan membilang bahwa itu salah atau itu nggak bagus, tapi bagaimana counter kita untuk mengafirmasi hal-hal yang baik dari anak kita dan mengafirmasi juga perubahan-perubahan yang ada. Kalau dia misalnya yang dikatakan grandmanya benar, tapi kita ngomong dengan cara yang berbeda. Yuk kita sama-sama belajar yuk dalam hal ini. Begitu ada perubahan meskipun sedikit, kita afirmasi gak? Kita hargai gak? Kita say thank you gak buat setiap perubahan yang ada? Ya. Kembali lagi kita diingatkan untuk memberikan afirmasi kepada setiap anak-anak kita saat dia merasa kayak dikomplain sama grandmanya, tapi
kita bisa bantu buat ingetin hal-hal positif lainnya ya Pak Budi ya. Supaya anak pun nggak terlalu ngedown gitu ya Pak ya. Biar dia ingat kalau dia punya kelebihan lainnya juga gitu ya. Baik, ada tambahan dari Ibu Marina? Ya, udah cukup Bu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kalau kami memberikan reward selalu di akhir dia melakukan sesuatu tanpa kita kasih tahu dulu. Jadi ini kasih rewardnya pas udah selesai melakukan sesuatu, tiba-tiba kita kasih reward gitu ya. Nah, satu waktu dia melakukan sesuatu yang baik dan kami tidak memberikan reward itu. Dia nagih, anak kami nagih. Biasanya mama kasih aku hadiah, kok sekarang tidak? Nah, jawaban yang bijak itu kira-kira seperti apa ya, Pak Budi dan Ibu Marina? Ya, biasanya yang kami lakukan ada masa-masanya memang kalau bahasa kasih anak kami itu hadiah ya yang kecil. Kami bikin kesepakatan dulu berdua antar suami istri itu harus bikin kesepakatan dulu ya. Jangan nanti dari mamahnya penilaiannya beda, papanya beda ya. Nanti nggak kompak gitu di depan anak. Nah, jadi kita sepakat kami selalu menanamkan gini loh. Sebenarnya apapun yang kami lakukan ini adalah hadiah yang sifatnya sementara. Yang paling penting adalah kamu tuh harus bisa memotivasi diri kamu gitu untuk melakukan ini walaupun tidak menerima hadiah gitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, kami bilang lakukan itu seperti untuk Tuhan. Gitu loh 3:23 ya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Nah, kalaupun kami memberikan reward, itu biasa kami Mami dan Dedi diskusi dulu dan Mami Dedi perlu tanya Tuhan, ini udah timingnya belum nih untuk kasih kamu reward. Jadi nggak akan selalu kita akan kasih reward gitu. Nah, kalau anaknya balik tanya gitu, kemarin saya baru aja ngobrol sama anak saya gitu, dia nanya, gimana caranya bikin diri semangat, jadi semangat gitu. Ya nggak ada cara lain gitu antara kamu dengan Tuhan pertama kali yang harus kamu lakukan gitu. Bahwa kamu harus ingat firman Tuhan bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan wajar ada masa-masanya memang kita tuh kehilangan semangat gitu loh untuk melakukan. Mami, Dedi sampai saat ini pun juga mengalami hal tersebut gitu. Jadi bukan karena dapat rewardnya yang menjadi esensi di dalam permasalahan ini, tapi di saat-saat seperti inilah justru yang Tuhan inginkan dari hidup kamu dan Dedi untuk selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Ya, jadi ya nambahin yang istri saya katakan, memang perlu kita bangun kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan adalah persembahan kita ke Tuhan. Itu. Jadi bukan hanya ya rewardnya sementara tadi ya. Terus kalau kamu lakukan ini, kamu udah beri yang terbaik belum buat Tuhan? Kalau kamu bikinnya hanya segini, menurutmu gimana? Atau dia sudah lakukan yang terbaik tapi hasilnya nggak maksimal ya, kita tetap sampaikan, Mami Dedi lihat kamu sudah coba do your best, dan Mami Dedi juga sadar bahwa Tuhan juga happy melihat apa yang kamu lakukan meskipun hasilnya menurut kamu masih kurang gitu ya. Nggak salah menerapkan reward, tapi perlu penjelasan lebih lanjut, perlu waktu lebih lanjut untuk jelasin ke dia kebenarannya apa. Karena yang tadi saya bilang Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan ayat 24-nya berkata, karena dari Tuhanlah engkau menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dia Tuhan, kita hamba. Nah, kebenaran itu harus masuk pelan-pelan kepada anak. Dikembalikan lagi ke Bible ya Pak ya. Dikembalikan kalau semuanya itu dari Tuhan dan untuk Tuhan gitu ya. Jadi reward apapun itu pun upahnya dari Tuhan gitu. Yang penting mereka sudah melakukan yang terbaik. Baiklah. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Wah, sangat antusias sekali Bapak Ibu sekalian. Oke, pagi Bapak Ibu, saya mau bertanya. Sebagai orang tua, kita tentu mengasihi anak, tetapi kita juga mau anak kita memiliki pribadi yang mandiri. Bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan itu mengasihi, tapi bukan memanjakan. Karena kadang kita membantu anak, tapi ujung-ujungnya anak jadi malas berusaha.
Nah, bagaimana Pak Budi? Memang untuk kasus ini kita perlu mendeteksinya kasus per kasus ya, Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengeneralisir gitu ya. Contoh, baru kemarin saya antar anak saya berenang. Ya, memang kemarin kita sama-sama tahu hujan terus-menerus, air kolamnya berenang gitu. Tapi dari poin ini saya pengen ajarin anak begini. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin belum? Jangan menggampangkan, maksudnya udah aku kedinginan, aku mau berenang gitu. Memang kondisinya dingin, tapi dari situ kita sama-sama praktekin gini, oke, saya siapin tolak angin, saya siapin air hangat gitu ya. Dan ada beberapa kali dia bangun gitu ya buat ngangetin badan. Tapi dari yang nggak mau berenang sampai akhirnya dia bisa bertahan dalam waktu 1 jam. Nah, yang kita mau belajar di sini poinnya adalah ternyata di stretch bisa loh. Ternyata diusahakan bisa loh dari nggak mau berenang sampai akhirnya 1 jam. Dan dia bangga gitu sama apa yang dia usahakan dari yang nggak mau sampai akhirnya berusaha 1 jam dan kelihatan banget ada progresnya gitu. Dan sampai di mobil saya ajak ngomong dan saya apresiasi gitu, kamu hebat gitu, walaupun kamu tahu kondisinya lagi nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu, dia kedinginan, tapi ketika kita sama-sama berusaha, ternyata bisa loh, ternyata bisa. Dan saya apresiasi juga progresnya dia gitu, dia dengerin setiap masukan yang ada gitu. Nah, itu pun tanpa reward ya Bapak Ibu, itu pun tanpa reward, tapi yang kita sama-sama poin belajar bahwa itu perlu memang setiap kasus per kasus itu kita lihat dan kita coba stretch pelan-pelan gitu. Iya. Nah, kalau saya nambahinnya perlunya kekompakan suami istri. Dalam hal ini artinya kan kadangkala kita punya pendekatan yang berbeda ya. Bisa aja maminya melihat hal yang berbeda, saya melihat hal yang berbeda. Jadi ketika kita kompak, kita misalnya ada beberapa hal, istri saya ngingetin saya, kok dikasih sih akhirnya? Padahal kan lagi mau ngajarin dia untuk dia tekun, untuk dia lakukan yang terbaik bagian dia. Akhirnya kami sadar bahwa oh iya ya, saya terlalu gampang nolongin, saya terlalu gampang iyain. Maupun sebaliknya, ada waktunya yang untuk hal ini dia perlu belajar sendiri, yang ini kita nggak perlu tolong gitu. Jadi memang itu ya peran kita sebagai suami istri untuk saling ngingetin, untuk ngeliat apa yang sudah benar, apa yang menurut kita bersama sesuai dengan kebenaran, yang ini belum benar loh, kayaknya kita terlalu manjain, itu juga perlu kita saling ngingetin. Itu sih. Ya, kembali lagi kesatuan hati ayah dan ibu ya untuk bisa melihat anaknya secara kompak gitu. Jadi sepakat ya anaknya ketika melakukan ini dan itu. Oke, kembali lagi kami ingatkan kembali untuk mengisi link presensi sesuai dengan areanya. Oke, kembali lagi, harap mengisi link presensi yang sudah tersedia di chat box masing-masing. Baik. Wah, saya bisa melihat semangat dan antusias para orang tua yang masih terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kita sambil mengisi link presensi, mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, punishment seperti apa yang baik dan efektif yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak laki-laki yang masih melakukan kesalahan yang sama, misalkan berantem dengan kakaknya. Nah, ini punishment. Bagaimana Pak Budi mengenai punishment ini yang dengan anak yang susah dibilangin gitu kayaknya? Oke. Punishment yang jadi alternatif yang terakhir adalah tongkat kasih. Maksudnya seringkali kan orang gampang mengasosiasikan punishment atau disiplin lah ya. Saya lebih suka pakai kata-katanya disiplin. Disiplin itu dengan ya udah dipukul, tongkat kasih gitu. Itu alternatif terakhir. Sebenarnya sebagai orang tua kita perlu lebih kreatif dan lebih memahami anak ini sukanya apa yang jadi hal yang paling dia sukai. Nah, punishment yang efektif adalah membuat atau mengambil sementara waktu hal yang dia sukai. Contoh, misalnya
ini nggak benar. Kamu ribut dengan kakak, ini nggak benar. Sebagai disiplinnya adalah handphonenya dia diambil dulu ya 2-3 hari, karena hal yang dia sukai saat ini misalnya. Atau enggak dia lagi suka game atau permainan tertentu. Jadi bikin kesepakatan, sementara nggak boleh main ini ya. Karena apa? Nah, jauh lebih penting untuk orang tua menjelaskan why, kenapa kita lakukan itu, dibanding bentuk disiplinnya itu sendiri. Karena yang kita mau dapatkan adalah perubahan pola pikir. Yang kita mau dapatkan adalah dia sadar kesalahannya dan dia bertobat lah, dia mau berubah. Gitu. Jadi memang nggak gampang ya. Kita kadang-kadang juga diskusi kira-kira apa ya yang paling cocok saat ini. Karena tiap saat juga bisa berubah sesuai dengan perkembangan usianya. Gitu. Jadi kata kuncinya, coba ambil atau coba jauhkan dia dari sesuatu yang dia sangat sukai saat itu. Dan alternatif untuk penggunaan tongkat kasih atau memukul atau apa itu adalah yang terakhir. Dan perlu jelaskan why-nya, kenapa Dedi Mami lakukan hal ini. Apa yang salah? Apa yang Dedi Mami mau kamu berubah? Itu juga jauh lebih penting. Oke, jadi sebelum ke tongkat kasih, kita tetap usahakan disiplin dulu ya Pak ya. Disiplin dari mengambil yang disukai, dan kembali lagi yang terpenting itu adalah menjelaskan alasannya. The reason kenapa kita lakukan ini, supaya anak-anak nggak judging. Karena kenapa nih aku dihukum, kenapa mainanku diambil gitu. Ya. Iya. Oke, baik, mari kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Apakah reward boleh seperti ini? 1. Mendapatkan pelukan atau kiss dari mami. 2. Mami akan baca buku cerita selama 15 menit. 3. Mami akan bermain kotor-kotoran, main tepung, main sabun, dan lain-lain. Apakah ini termasuk reward, Pak, Bu? Itu menurut kami itu bentuk reward yang sangat kreatif ya, dan anak-anak biasanya sih suka gitu karena mamahnya telah memberikan waktu ya buat anak-anaknya. Memang reward itu nggak harus kita keluar uang, nggak harus kita beli sesuatu yang mahal gitu, karena buat anak-anak mereka nggak ngerti itu harganya berapa, tapi hadiah yang terindah adalah ketika orang tuanya memberikan waktu dan perhatiannya gitu buat anak-anak. Tapi jangan juga gini loh, Bapak Ibu, bermain dengan anak-anak itu ketika memberi reward doang, tapi hari-hari atau waktu-waktu selebihnya nggak pernah memberikan waktu untuk bermain dengan mereka. Jadi ini waktu ekstra ya, Miss ya, yang mamanya ingin berikan ya, Miss. Iya, jadi tetap kalau hari-hari biasa tetap harus ya, Bu ya. Iya. Harus tetap jangan sampai karena mau ini buat reward nih nanti kita main, tapi setiap harinya nggak main-main gitu, nggak main bareng gitu. Kasihan nanti anaknya ya, Pak Bu. Oke, bagi kalau ada yang masih mau ingin bertanya, boleh langsung tuliskan chat di dalam chat ya, dikirimkan pertanyaannya ke admin. Oke, di situ di pilihan chatnya ada admin, boleh dikirimkan pertanyaannya untuk ditulis di chat box. Baik, mari kita lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, Miss. Mau bertanya, anak saya laki-laki umur 6 tahun. Di sekolah anak saya jadi follower. Bagaimana untuk menginfokan anak saya jika tidak boleh ikut-ikutan melakukan hal yang tidak baik? Lalu, jika anak saya diganggu temannya, apa yang harus anak perbuat? Misalnya, didorong sampai terluka. Terima kasih. Edukasi seperti apa yang untuk menghindari terjadinya pembulian ke anak-anak? Nah, ini jadi kejadian kalau didorong atau dibully sama temennya, dia perlawanannya seperti apa untuk perlindungan dirinya gitu mungkin ya, Ibu. Boleh Bapak atau Ibu? Ya, jadi yang pertama kalau supaya anak nggak ikut-ikutan, ya tentunya kan kita
luangkan waktu untuk nanya. Biasanya tuh anak-anak sangat terbuka sebelum tidur gitu ya. Kamu ngapain aja hari ini? Gimana? Apa yang kamu rasakan? Nah, ketika dia cerita, kita bisa ngomongin tuh, oh, untuk hal ini yang ini nggak benar nih, jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Bahayanya apa? Nah, kalau ada tadi pembulian oleh temannya, dia didorong sampai terluka, yang pertama yang perlu kita ingatkan kalau itu terjadi, satu misalnya segera menjauh. Jangan biarkan dirimu terus-terusan di sana atau dilukai gitu ya. Karena kan bisa bahaya kalau jatuh, kalau apa gitu ya, itu satu. Yang kedua, buat apa ya? Ciptakan atmosfer yang aman untuk anak cerita. Jadi ketika kayak ciptakan atmosfer yang aman, tadi tentunya kita luangkan waktu, ngobrol, bercanda, apa terus akhirnya dia bisa cerita, oh tadi di sekolah dia ngalamin ini, ngalamin itu gitu ya. Kalau memang perlu, kita yang bilang ke gurunya, Miss, bagaimana terjadi seperti ini? Next time-nya seperti apa? Dan kita bisa ajarkan anak kita untuk bertahan. Misalnya, kalau dia mau pukul, apa yang perlu kamu lakukan? Tapi bukan berarti balas pukul balik atau gimana. Tapi memang anak itu juga harus diajarin bahwa dia nggak boleh diam saja ketika temannya melakukan sesuatu yang membahayakan atau melukai dia. Dia harus tangkis, atau dia harus kabur, dia harus lakukan apa, share ke mami daddy gitu. Itu basic yang perlu kita sampaikan ke anak-anak. Memang tantangan terbesarnya adalah membangun terus ya rasa aman untuk anak cerita. Kami terus ngobrol ke anak kami yang sekarang udah 15 tahun maupun yang 8 tahun. Kalau ada apa-apa, please share. Karena mami daddy ini kita mau jadi not just your parents, but your friend. Kami akan belajar lah untuk nggak buru-buru judging atau nggak buru-buru nasehatin atau gimana. Nah, itu yang memang perlu usaha, perlu kasih karunia ya untuk membangun itu. Tapi itu sangat penting. Dan kita sebagai orang tua, kalau anak kita ngalamin sesuatu yang membahayakan, kita nggak boleh tinggal diam. Kita perlu lapor ke gurunya, atau kalau tidak ada tindakan juga ya, kita mesti bilang ke sekolah bagaimana penanganan hal ini. Gitu. Pernah ada salah seorang teman kami ketika dia lakukan hal itu masih kerap terjadi dan berulang-ulang, ya perlu diambil tindakan tegas. Mau gimana dari orang tua? Apakah ngomongin ke orang tuanya yang lain yang bersangkutan kalau sekolah nggak ambil tindakan, tapi sebaiknya kan dari sekolah. Atau ya untuk melindungi anak kita, ya ambil tindakan untuk saya memilih untuk nggak di sekolah ini karena hal itu berulang-ulang dan tidak ada tindakan perbaikan. Waktu itu sih ekstrimnya sampai ke sana ya. Tapi saya rasa pihak sekolah juga cukup bijaksana untuk tahu apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi. Iya, sekolah pasti akan berusaha yang terbaik untuk mencegah hal seperti itu atau menindaklanjuti agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Karena bagaimanapun keselamatan anak-anak pun itu yang terutama. Ya. Kembali lagi kita diingatkan untuk memupuk rasa aman setiap anak-anak kita supaya mereka mau cerita. Kadang kalau mereka mungkin kita seringkali suka lupa menyisihkan waktu untuk anak kita, membuat anak pun jadi merasa segan untuk bercerita. Nah, hal seperti itu mungkin kita bisa kembali bangun hubungan yang lebih dekat supaya anak-anak kita juga mau terbuka, mau cerita apapun yang ada yang terjadi di sekolah gitu. Oke, kembali lagi saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang tersedia. Harap Bapak Ibu sekalian jangan lupa mengisi link presensi sesuai dengan area masing-masing. Oke, sekali lagi diingatkan untuk mengisi link presensi yang sudah tersedia di kolom chat yang ada. Baik, mari masih ada waktu kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Wow, masih banyak pertanyaannya. Sangat antusias sekali. Baik, halo selamat pagi. Saya ingin sharing. Mohon solusi bagaimana caranya menumbuhkan semangat kepada anak yang sekolahnya pagi. Karena kalau pagi itu susah sekali mau berangkat. Seperti tidak ada semangat. Kebetulan sekolahnya masuk jam 7:30 pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, ini cara untuk menumbuhkan semangat untuk anak-anak
bangun pagi, sekolah pagi. Meskipun kalau di sekolah biasanya anak-anak udah semangat aja kalau di sekolah. Gimana Pak, Bu? Apa yang kami terapkan biasanya kami jaga pola tidurnya. Pola tidurnya sama kegiatan sebelum tidur. Jadi kegiatan sebelum tidur itu kami pilih yang santai-santai, contoh baca buku, baca firman, cerita. Jadi kita harus lepas lepas dari gadget ya, gadget ataupun televisi gitu ya. 1 jam ya, 1 jam sebelum dia tidur lah bisa mungkin. Tuh. Dan ya, yang paling penting selain tidur malamnya untuk anak-anak usia preschool ya, TK, tidur siangnya Bapak Ibu yang kita perlu jaga juga. Jadi jangan kebanyakan tidur siang sampai akhirnya nanti malam dia nggak bisa tidur gitu ya. Nah, lalu udah gitu yang perlu dijaga adalah coba lihat apa sih yang membuat dia tuh kurang semangat gitu untuk bangun pagi. Nah, kita juga bisa ajak ngobrol kalau memang kita lihat bukan faktor dari pola tidurnya, ya. Nah, nanti bisa didiskusikan juga dengan para guru maupun mungkin ada sesama orang tua murid nih yang punya pengalaman yang sama ya. Jadi bisa bertukar ide ya untuk ada cara-cara yang kreatif gitu untuk membuat anaknya di pagi hari semangat. Ya. Kalau bicara soal faktor yang membuat dia tidak semangat, itu yang perlu kita gali, apakah dia takut atau khawatir pelajaran tertentu, gitu ya. Itu yang memang perlu kita temukan. Tapi kalau itu berulang terus, biasanya memang jangan-jangan ada yang salah dengan pola tidurnya ya atau pola istirahatnya. Ya, berarti kita harus kembali lihat lagi gimana pola tidurnya anak kita itu ya. Apakah kebanyakan tidur siang, jadi malamnya susah tidur, jadi paginya bangun terlambat, gitu. Nah, kembali lagi supaya kita bisa mengatur pola tidur yang baik untuk setiap anak-anak kita agar tidak terlalu malam dan bisa bangun dengan segar. Baiklah, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah anak kedua sering sekali merasa iri dengan kakaknya? Saya merasa anak kedua saya merasa begitu sama kakaknya. Bagaimana cara mengatasinya ya, Pak? Terima kasih. Ini anak kedua bungsu atau jangan anak tengah? Bagaimana Pak, Bu? Ya, ya pertama kita memang perlu kayak tadi ngobrol, kenapa kamu ingin jadi seperti kakak, kenapa? Hal yang baik apa yang dari kakak, dari koko atau dari cici yang memang ingin kamu ikutin gitu ya. Tapi juga yang gak kalah pentingnya, kita perlu jelaskan, kita perlu apresiasi dia yang berbeda. Misalnya, kalau anak kami yang kedua, dia jauh lebih supel, lebih gampang bergaul dengan teman-temannya. Kami bilang gitu ya, kamu unik, kamu very good dalam relationship skill, kamu gampang ketemu teman baru, gampang ajak ngomong gitu. Padahal kalau cicinya butuh belajar dari hal itu gitu. Nah, terus kalau hal yang lainnya misalnya dia bilang, oh tapi cici kan bagus. Nah, makanya tiap kita punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau kamu ingin seperti cici dalam hal ini itu bagus. Tapi kamu juga perlu sadar bahwa kamu bukannya cici, kamu punya kelebihan, kamu punya kekurangan karena kamu unik. Gitu. Nah, banyak kasus kenapa dia iri itu ya. Karena dia belum menemukan keunikan dia atau kelebihan dia apa. Itu satu. Nah, yang kedua, dia merasa berharga, dia punya pandangan, jangan-jangan nih ada pola pikir yang salah yang sering kali kami temukan, dia merasa kita tuh lebih sayang kakaknya karena begini lebih baik. Nah, itu yang perlu kita omongin. Perlu kita sebagai orang tua juga beresin. Kalau perlu minta maaf ya kita minta maaf gitu. Enggak kok, kami enggak membedakan. Kami sayang dua-duanya gitu. Karena masing-masing kamu uniknya apa. Ya, terus tambahan sedikit ya. Tapi kita juga bisa pakai momen itu untuk evaluasi. Selain kita menemukan kelebihan masing-masing dan bakat anak kita masing-masing, tapi kita juga bisa pakai momen itu untuk saling bercermin gitu.
Jadi kalau misalnya kakaknya dia tekun gitu ya, kebetulan anak kami yang besar itu anaknya tekun, nggak gampang nyerah gitu, walaupun udah berkali-kali gagal dia coba bangkit lagi. Nah akhirnya itu yang membuat dia punya banyak prestasi gitu ya di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah kalau adik yang ngelihat itu dan dia kepingin gitu, ya kita coba belajar mengevaluasi adiknya gitu. Kita tanya, kamu sudah memberikan yang terbaik belum? Ketika kamu gagal, nemuin kesulitan, kamu berusaha nggak untuk bangkit lagi dan terus lakukan itu berulang-ulang sampai akhirnya kamu bisa. Nah, itu juga bisa jadi poin belajar bersama ya di dalam keluarga dan itu sangat menarik ya. Iya. Dalam keluarga bukannya berkompetisi, tapi kita bisa saling belajar satu sama lain dari kelebihannya masing-masing. Ya, Ya, diingatkan mereka bisa bukan karena mereka hebat, tapi ya kami selalu ajarin ke anak kami dan jadi ayat-ayat yang rema ya buat kami maupun buat anak-anak. I can do all things through Christ which strengthen me. Kita bisa bukan hanya menanggung segala perkara, tapi kita bisa melakukan segala perkara lewat Kristus yang menguatkan kita, lewat Kristus yang ada di dalam diri kita. Jadi itu yang diingetin, kamu bisa bukan karena kamu hebat, kamu pasti bisa karena Tuhan yang akan memampukan kamu untuk kamu bisa. Iya. Nah, kembali lagi diingatkan bahwa anak itu bisa karena Tuhan. Semuanya juga karena Tuhan dan setiap anak pasti punya potensinya masing-masing ya. Jadi kita juga harus bisa lihat ya, Pak Budi, Bu Marina ya. Kalau si kakak ada potensi ini, adiknya tuh ada potensi di mana. Itu yang bisa menghibur si adik juga dan dia agar dia juga sadar bahwa dia juga punya potensi di bidang lainnya gitu. Baik, nah sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kembali lagi saya ingatkan untuk mengisi link presensi yang ada. Oke, harap mengisi sesuai dengan area masing-masing. Ya, baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Saya sebagai papa pernah praktek tongkat kasih, tetapi suatu saat ketika saya ada kesalahan, anak tersebut bilang, sekarang tongkat kasih saya gunakan untuk mendisiplin papa. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kira-kira solusinya, Kak? Karena sebenarnya kesalahan saya ringan karena pulang kerja telat. Padahal sebelumnya saya bilang, hari ini papa pulang tepat waktu. Oh, jadi ini karena papanya udah janji pulang tepat waktu, ternyata pulang telat, jadi anaknya mau pakai tongkat kasih buat papanya. Bagaimana, Pak Budi, Bu Marina? Ya, yang pertama apresiasi si anak karena udah ngingetin papinya bahwa oh ya ada yang miss, tadinya janjinya pulang tepat waktu tapi terlambat karena apa dan minta maaf gitu ya. Terus tapi yang kedua ini bentuk kita sama-sama belajar nih ya, saling ngingetin kalau misalnya ada yang salah dari Dedi atau dari Mami kita ngingetin. Tapi bukan berarti semua kesalahan ada disiplinnya gitu ya. Itu yang perlu kita jelasin. Jangan saya rasa bagus sekali tadi Bapak ketika sampaikan jangan langsung terpancing emosi, wah kamu kurang ajar gini gitu. Kita ambil itu sebagai ya kita ingetin lah. Dan yang perlu jangan-jangan yang perlu kita evaluasi juga jangan pernah melakukan disiplin kepada anak di depan orang lain atau di depan orang banyak. Gitu. Jadi karena disiplin itu bersifat pribadi, itu yang kita bilang. Jadi waktu menggunakan tongkat kasih pun bukan berarti pukulin anak di depan yang lain, bahkan di depan kakak adiknya ya. Kita ambil waktu pribadi ngomong ke dia gitu. Sama ketika tadi, thank you udah ngingetin papa. Cuman lain kali kalau mau ngingetin, boleh gak ngingetinnya personal atau ketika kita family aja gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang ini bisa dipandang itu sesuatu yang kurang ajar atau gimana. Padahal tahu maksudnya adik atau maksudnya kakak bukan seperti itu. ya menambahkan sedikit aja. Jadi memang setiap kita sebagai orang tua kita nggak luput ya dari kesalahan. Tapi ketika kita menyadari kita melakukan kesalahan, jangan pernah sungkan juga atau malu untuk minta maaf sama anak gitu dan belajar buat
mendengar dulu ya, kita sebagai orang tua belajar untuk mendengar dulu alasan si anak kenapa lakukan hal itu. Jujur, kami punya 2 anak, kami hampir tidak pernah menggunakan tongkat kasih karena kami melihat bahwa hati anak-anak itu sebenarnya lembut, dan ketika kita menunjukkan kalau kita benar-benar tulus mengasihi mereka dan mendidik mereka di dalam jalan Tuhan, dan mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, kami melihat bahwa anak-anak ini bisa dibentuk, ya, bisa dibentuk dan sesuai dengan waktunya mereka berubah. Nah, kita juga perlu memberikan mereka waktu dan ruang untuk mereka berubah gitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, selain kita mendidik mereka gitu berdasarkan firman, kita juga perlu merasakan apa yang mereka rasakan ya. Contoh, untuk berubah kadang-kadang mereka sulit gitu. Mereka sulit. Contoh, anak saya yang kecil pernah bilang, susah ya untuk belajar taat karena aku kepinginnya begini tapi firman Tuhan atau Mami Didi bilangnya begini. Saya bilang pasti kamu bisa gitu. Pasti kamu bisa karena kita semua ngalamin hal yang sama gitu ya. Jadi biasanya setiap malam ketika dia punya pertemuan seperti itu, kita bantu dengan doa ya. Kita bantu dengan doa, dan memang yang paling penting di ujung dari semua disiplin itu sebenarnya menjadikan semua anak-anak kita menjadi murid Kristus ya. Jadi jangan, saya mau mengingatkan bahwa kita jangan mudah terpancing emosi ketika mendidik anak ya. Walaupun kita lagi capek, walaupun kita mungkin patah semangat dalam kondisi seperti itu, lebih baik kitanya yang belajar untuk diam dulu, ngambil waktu untuk tenang, supaya kita dapat mendidik mereka dengan jalan yang lebih benar gitu ya. Nah, mungkin itu dari kami. Iya, ya tadi siang istri saya udah katakan, saya mau kuatkan Bapak Ibu, jangan pernah khawatir dan jangan pernah lelah-lelahnya untuk mendidik anak-anak kita ya. Karena saya percaya anak-anak itu pusaka dari Tuhan, dan ketika Tuhan kasih anak-anak ke kita, dia juga berikan kemampuan, dia berikan kapasitas sebagai orang tua untuk kita terus belajar. Nggak ada orang tua yang sempurna, tapi sama seperti ayat yang tadi disampaikan, I can do all things through Christ which strengthen me. Kita pasti bisa sebagai orang tua mendidik anak-anak kita sesuai kebenaran firman Tuhan ketika kita sadar ada Tuhan di tengah-tengah kita dan kita bisa belajar bersama di dalam komunitas. Itu aja. Wah, luar biasa sekali. Ya, kita kalau dikatakan bahwa menjadi orang tua itu terus belajar juga, ya Pak Ibu ya. Jadi kita juga sebagai orang tua tetap jangan pernah lelah untuk belajar, untuk bisa mendidik setiap anak-anak kita dengan segala keunikan, dalam setiap keunikan yang ada di anak-anak kita. Dan lagi-lagi tadi Ibu Marina juga ingatkan bahwa tongkat kasih benar-benar opsi terakhir. Jangan kita kesalahan dikit langsung tongkat kasih ya Pak Budi ya. Benar-benar yang opsi terakhir sekali gitu. Jadi oke, baiklah. Terima kasih untuk setiap antusias Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dibacakan, jangan khawatir. Kami akan menampung semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkirim. Kami akan tampung dulu, nanti akan kami berikan mungkin di sesi MKSS selanjutnya.